Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sahabat TNB Story, dimanapun Anda berada. Salam kebajikan, Om Swastiastu. Semoga Anda semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga semoga tetap dalam lindungannya, diberikan kelancaran rezeki diri Anda, saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, keluarga Anda diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang ditemukannya kelanjutan dari kemarin, ditemukannya semut Zam-Zam. Jadi memang Abdul Muthalib telah bermimpi sebanyak 3 kali ditemukannya sumur Zam-Zam yang dahulu telah ditutup rapat oleh kaum sebelumnya. Dengan hidayah mimpi tersebut, beliau bersemangat untuk menemukan sumur Zam-Zam itu. Baru beberapa kali cangkul berhasil mencabik tanah, suara mengundang perhatian beberapa orang yang berada di sekitar Masjidil Haram. Satu persatu penduduk sekitar mulai mendatangi sumber suara, dan betapa terkejutnya beberapa orang yang hadir di sana. Mereka melihat pemimpin yang sangat berwibawa itu tengah merobek-robek tanah tempat pengorbanan. Berbagai penilaian mulai bermunculan, namun semua mengerucut pada satu kesimpulan bahwa Abdul Muthalib telah berbuat lancang terhadap tempat suci mereka. Tak ayal apa yang beliau takutkan benar-benar terjadi. Masyarakat mengecam tindakan Abdul Muthalib dan meminta agar pekerjaan itu dihentikan. Dengan tegas beliau menjelaskan bahwa semua itu dilakukan untuk menemukan sumur Zam-Zam, bukan karena ketidakhormatannya terhadap tempat suci mereka. Alasan itu tetap tidak bisa mereka terima. Percakapan semakin memanas. Abdul Muthalib bersikeras untuk meneruskan sementara masyarakatnya tidak ada satupun yang berpihak padanya. Hari itu beliau benar-benar merasa miskin dengan hanya mempunyai 1 putra. Berkelebatlah berbagai bayangan seandainya mempunyai lebih dari 1 anak. Tentu anak-anaknya akan selalu siap berdiri di belakangnya untuk melindungi sang ayah. Akhirnya, untuk meredam suasana, beliau mengucapkan sebuah nazar, janji khusus untuk mengorbankan salah satu putranya jika mempunyai anak laki-laki lebih dari 10. Dengan nazar ini sebenarnya beliau ingin menegaskan pada kaumnya bahwa apa yang dilakukannya demi keperluan mereka juga. Selain itu, nazarnya adalah bukti keseriusan beliau kalau penggalian di tempat itu bukan untuk melecehkan tempat suci tersebut. Seolah beliau berkata kepada mereka, di tempat ini kalian hanya menyembelih hewan kurban untuk Tuhan Ka'bah. Sekarang lihatlah, aku akan mengorbankan lebih dari semua itu di sini. Aku akan mengorbankan darah dagingku sendiri. Semua orang tercengang. Kesadaran mereka tersentak dengan nazar tersebut. Abdul Muthalib seakan-akan membangkitkan kembali cerita leluhur mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nazar beliau tak ubahnya janji yang pernah diucapkan Nabi Ibrahim atas Ismail. Melihat begitu teguhnya keinginan Abdul Muthalib, perlahan-lahan mereka mundur.
membiarkan anak beranak itu meneruskan penggalian sampai sejauh itu. Tidak ada yang berani bertindak lebih jauh. Tanpa diberi aba-aba, mereka diam, membiarkan Abdul Muthalib dan Al-Haris meneruskan penggalian. Kini, mereka berdua bisa menggali dengan sepenuh hati. Bapak anak ini tidak peduli dengan berpuluh-puluh pasang mata yang terus mengawasi pekerjaan misterius tersebut. Di tengah-tengah penggalian, tanpa terduga Abdul Muthalib menemukan harta karun yang ditimbun kabilah Jurhum di dalam sumur Zamzam. Saat itulah hampir semua yang hadir merasa mempunyai hak atas harta tersebut. Kericuhan mulai terjadi. Setiap orang telah menjelma menjadi bidak-bidak catur yang dipermainkan nafsu. Mereka langsung menyatakan keinginannya pada Abdul Muthalib untuk ambil bagian dari harta itu. Menanggapi hal tersebut, dengan bijak kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama asli Saibah itu segera mengambil keputusan. Beliau memutuskan bahwa harta kekayaan kabilah Jurhum berupa 2 patung emas dan berbagai jenis peralatan perang tersebut akan diundi. 6 buah bejana dipersiapkan, 2 bejana kuning untuk Ka'bah, 2 bejana warna hitam untuk Abdul Muthalib, dan 2 buah lainnya yang berwarna putih untuk orang-orang Quraisy. Setelah diundi, ternyata 2 bejana kuning mengarah pada 2 patung emas, sehingga keduanya menjadi bagian Ka'bah. 2 bejana hitam mengarah pada 2 jenis alat perang, sehingga semua peralatan perang berhak menjadi milik Abdul Muthalib. Ketika itu, orang Quraisy tidak mendapatkan bagian sebab 2 bejana warna putih jatuh pada undian terakhir. Sesuai dengan aturan, bejana yang terakhir keluar tidak mendapatkan bagian. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di bulan Jumadil Awal, 40 tahun sebelum bitsah terutusnya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib yang saat itu telah memiliki beberapa orang putra kembali menggegerkan kota Mekah. Bak seorang raja dikawal para punggawa. Beliau berjalan penuh wibawa memimpin putra-putranya menuju Ka'bah. Sebuah keluarga yang begitu disegani di Mekah berjalan tenang dan menatap, namun wajah sang ayah jelas menampakkan kegelisahan. Memang ketampanannya mampu menimbun usia yang sudah tidak muda lagi, akan tetapi rasa gelisah telah mengalahkan segalanya hingga nampak jelas di wajah pemuka Quraisy itu. Penduduk Mekah terbelalak menyaksikan pandangan aneh hari itu. Mereka keluar rumah dengan penuh tanda tanya. Sehari sebelumnya, keluarga bangsawan kaum Quraisy ini telah melakukan pembicaraan serius perihal nazar yang telah diucapkan Abdul Muthalib beberapa tahun silam. Mendengar hal itu, ke-10 putranya tercengang. Tak percaya kalau ternyata setelah dewasa, salah satu dari mereka harus merasakan pedihnya sayatan pedang dari ayahnya sendiri. Sebenarnya urusan kematian bagi mereka bukanlah suatu yang menakutkan, apalagi jika harus mati di tangan ayah sendiri demi memenuhi nazarnya. Demi memenuhi nazarnya itu sama sekali bukan sesuatu yang harus ditakuti. Bahkan mereka menganggapnya itu merupakan kematian yang cukup terhormat. Yang mereka takuti adalah menyaksikan kematian saudaranya sendiri tepat di depan mata tanpa dapat melakukan apapun baginya. Hal itu lebih pedih daripada sabetan pedang beracun ke tubuh mereka. Kini putra-putra Abdul Muthalib benar-benar bingung, dan memang layak untuk bingung. "Wahai ayah, apa yang harus kami lakukan?" tanya putranya ketika mendengar penjelasan itu.
Tulislah nama-nama kalian pada anak panah. Dengan mantap ia menjawab. Mereka pun melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Keesokan paginya, mereka keluar menuju Ka'bah untuk melaksanakan undian sebagai penentu siapa yang akan dikorbankan. Ketika mentari mulai memamerkan kemenangannya, mengusir gelapnya malam, keluarga yang tengah diliputi kegelisahan itu tengah berdiri, menguatkan diri menerima kekalahan untuk memenuhi nazar di hadapan juru ramal kota. Bagi Abdul Muthalib, nazar tidak bisa diabaikan karena urusan ini berkaitan dengan Tuhan. Meskipun begitu, beliau merasa limbung juga ketika membayangkan seandainya yang harus dikorbankan adalah Abdullah. Memang Abdullah adalah salah satu anak kesayangan dari Abdul Muthalib, si bungsu kesayangannya yang kini ketampanannya sedang mekar. Si bungsu ini sangat disayang oleh ayahnya. Untuk meneguhkan hatinya, beliau meminta agar juru ramal segera melakukan pengundian. Masyarakat Mekah hanya mampu menatap ketika pemimpinnya mereka menyerahkan beberapa anak panah yang telah tertera nama-nama putranya. Anak panah telah berada dalam genggaman juru ramal. Semua mata memicing, ingin menyaksikan siapa yang bakal keluar dari undian tersebut. Hati Abdul Muthalib tegang. Seandainya boleh memilih, mungkin lebih baik beliau menghadapi ratusan pasukan perang meskipun tanpa senjata, daripada harus menunggu beberapa menit yang sangat mengerikan itu. Apalagi ketika beliau menatap si bungsunan tampan Abdullah, beliau benar-benar merasa pedih jika membayangkan Abdullah yang akan jadi korban dari nazarnya. Penantian itu serasa menyodorkan kepala sendiri ke mulut singa padang pasir yang tengah kelaparan. Saat kemudian undian segera dilaksanakan, semua mata menatap, setiap hati tegang, dan jantung siapapun yang berdenyut tak menentu seperti seorang peserta lomba baca puisi di pasar. Ukas yang lupa barisan kata-katanya dalam apa yang dikhawatirkan Abdul Muthalib menjadi kenyataan. Ternyata yang keluar dari hasil undian adalah Abdullah, putra kesayangannya. Seketika itu, tubuh beliau seolah-olah tercabut tulang belulangnya. Lunglai bagai pakaian basah hendak dijemur. Hatinya bagai dipatuk ular berbisa. Tanpa diberi aba-aba, semua orang menutup mulut, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sungguh, seandainya yang terpilih bukan Abdullah, Abdul Muthalib berniat mengadakan pesta sebagai ucapan syukurnya. Namun takdir berbicara lain. Nazar telah terucapkan, undian juga telah keluar. Tibalah detik-detik mendebarkan itu. Dengan menenteng sebilah golok tajam, Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju tempat di antara berhala Isaf dan Nailah. Bapak dan anak ini saling berpegang tangan, seolah saling meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja, seperti halnya yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, putra kesayangannya. Ketika mereka berdua berjalan dengan langkah dimantap-mantapkan, masyarakat yang hadir mulai kasak kusuk, terutama keluarga dari Fatimah binti Amr bin Adi dari klan Makhzum, ibu Abdullah. Satu-satunya istri Abdul Muthalib dari klan Quraisy yang mempunyai pengaruh cukup kuat di Mekah.
mereka tetap tidak bisa menerima keputusan itu meskipun telah memahami nazar Abdul Muthalib. Akhirnya mereka sepakat untuk menghentikan pembunuhan itu dan mencoba untuk berbicara baik-baik dengan Abdul Muthalib. "Wahai Abdul Muthalib, apa sebenarnya yang akan Anda lakukan?" "Aku akan memenuhi nazarku," jawab Abdul Muthalib. Sekonyong-konyong mereka menyahut, "Tidak, Anda tidak boleh membunuh putra Anda sendiri. Jika Anda bersikeras melakukannya, niscaya orang-orang seantero Jazirah Arab akan membunuh anak mereka karena menirukan apa yang telah Anda lakukan. Bagaimana jika hal ini menjadi sebuah tradisi?" Seolah tidak mempedulikan semua itu, Abdul Muthalib telah teguh dalam pendiriannya untuk melaksanakan nazarnya. Tak ayal, hal ini memati Al-Mughirah bin Abdullah, sesepuh dari klan Makhzum, turun tangan. Bagaimanapun juga, ia merasa bahwa putra Fatimah yang masih ada ikatan saudara dengannya harus diselamatkan. Dengan penuh wibawa, ia memegang tangan Abdul Muthalib sambil berkata tegas menyiratkan kesungguhannya. "Demi Allah," serunya, "janganlah sekali-sekali menyembelih putra Anda sendiri, apapun alasannya. Kalau memang harus ditebus dengan harta, kami bersedia mengumpulkan harta untuk keperluan itu." Lalu seorang menyambung perkataan Al-Mughirah, "Wahai Abdul Muthalib, temuilah seorang dukun wanita di Hijaz yang memiliki pembantu dari golongan jin. Mintalah keputusan darinya. Jika memang harus menyembelih Abdullah, sembelihlah dia. Dan jika ada jalan lain sebagai penggantinya, terimalah sarannya." Teguran itu membuyarkan pikiran Abdul Muthalib. Mungkin secara tidak langsung Mughirah berhasil mengingatkan akan perasaan istrinya, perasaan seorang ibu yang harus berpisah dari buah hatinya. Sangat mungkin sekali hati istrinya kini telah patah-patah, hancur, berserakan begitu mendengar putra kesayangan mereka hendak dikorbankan. Akhirnya diterimalah usulan tersebut.